seperti ini manusia. Kalau kalian masih bisa hidup di tempat lain, urungkan niat kalian untuk hidup di dalam Lobuh. Sungguh, Lobuh bukan tempat yang tepat untuk kalian menjalani kehidupan. Lobuh bukanlah tempat yang bisa diidam-idamkan. Tidak sesuai apa yang kalian bayangkan. Hidup di Lobuh tidak seperti kalian hidup di permukaan bumi ini, manusia. Ya, kami juga mengetahui hal itu, dan kedatangan saya ke sini bukan bermaksud saya ingin tinggal di dalam Lobuh. Namun kami semua sedang memiliki misi dan tujuan menginginkan mengeluarkan semua makhluk yang berada di dalam Lobuh. Saya bingung harus mulai dari mana. Ya, seperti ini saja, Nih. Saya hanya ingin bertanya mengenai apa saja yang diketahui oleh nenek tentang Lobuh. Yang paling utama itu adalah sebenarnya kelemahan-kelemahannya, terus makhluk siapa saja yang ada di dalam selain Welek Sambikala. Bukankah pemimpinnya Welek Sambikala? Ya, kau benar. Seperti ini. Mungkin saya akan menceritakan dari awal saya masuk ke dalam Lobuh. Saya adalah rombongan yang pertama yang menghuni Lobuh yang berada di dalam tanah itu, manusia. Ya. Dulu saya sama seperti kalian. Saya juga manusia. Saya diiming-imingi oleh makhluk yang bernama Welek Sambikala. Tetapi yang datang ternyata bukan Welek Sambikala, melainkan tangan kanan dari Welek Sambikala itu sendiri. Kami diiming-imingi bahwasanya ada kehidupan yang jauh lebih layak. Perlu digarisbawahi juga, manusia. Saya ketika hidup di permukaan bumi dulu, hidup penuh dengan kekurangan. Ketika ada yang menawarkan hidup jauh lebih layak ketimbang kehidupan saya dulu, sudah pasti saya akan tergiur untuk mengikutinya. Dengan rasa penuh keyakinan, saya mengikuti mereka. Saya masuk ke dalam Lobuh dan memulai kehidupan baru di dalam sana. Namun, setelah saya hidup beberapa tahun di dalam Lobuh, saya menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan di sana. Kejanggalan yang pertama adalah dari Welek Sambikala. Saya tidak pernah melihat Welek Sambikala sampai tiba pada waktunya. Setelah saya mencari tahu semuanya tentang Lobuh, saya memiliki jalan sendiri untuk ke pusat di mana para penguasa itu bersemayam. Dan untuk pertama kalinya di dalam Lobuh, saya bisa melihat Welek Sambikala yang sangat mengerikan itu. Di dalam saya mengintip pembicaraan mereka dan menyaksikan mereka yang para penguasa, saya mendengar
ada yang mengatakan kepada Walak Sambikala, rencana kita hampir selesai. Mungkin dalam beberapa tahun lagi kita akan menjadi penguasa di permukaan bumi. Di situ saya menyimpulkan bahwasanya Walak Sambikala itu membawa manusia-manusia yang berada di permukaan bumi menuju ke dalam lobu. Tidak lain dan tidak bukan adalah Walak Sambikala ingin menjadi penguasa di permukaan bumi tanpa adanya saingan, tanpa adanya penghalang. Nantinya ketika Walak Sambikala sudah benar-benar menjadi penguasa di permukaan bumi, dia akan menciptakan keturunannya sendiri, keturunan yang akan taat kepada perintahnya, keturunan yang nantinya akan bisa Walak Sambikala manfaatkan. Berangkat dari situ, saya mencoba mencari jalan keluar untuk keluar dari lobu. Ketika itu peraturan belum terlalu banyak, tetapi yang jelas aturan pertama yang benar-benar kuat di sana adalah siapapun yang memberontak kepada penguasa, dia akan terkena hukum pembersihan. Saya mengetahui bahwasanya hukum pembersihan itu benar-benar tidak menguntungkan bagi siapapun yang memberontak. Maka dari itu saya mencari jalan keluar lain. Saya mencari di gudang yang dimana gudang itu menyimpan banyak sekali rahasia-rahasia yang berada di dalam lobu. Baik itu jalan keluar lobu, jalan masuk lobu, dan siapa saja penguasa yang berkuasa di dalam lobu. Lobu sungguh sangat rumit manusia. Mustahil manusia seperti kalian bisa masuk ke dalam lobu tanpa ada bantuan dari sang penguasa. Sangat mustahil manusia. Namun saya berhasil mengambil beberapa rahasia yang ada di dalam gudang itu, dan saya berhasil keluar. Tetapi perjuangan saya tidak sampai di situ manusia.